Dan berikanlah hikmat yang luar biasa buat hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu dengan yang lebih sederhana, sehingga mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya. Saya yang membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Hari ini boleh memberkati Bapak Ibu, boleh menguatkan Bapak Ibu, dan saya semua Anda. Jadi keselamatan, sebab keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Free, tinggal kita mau menerimanya atau tidak. Tinggal kita mau memahaminya atau tidak. Demikian pula lakukan yang salah yang dia lakukan, baik itu kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada Tuhan, dan kepada siapapun. Banyak yang berpikir demikian. Tapi marilah kita belajar untuk memahami sebetulnya Tuhan itu mau membawa kita masuk ke dalam padang gurun. Itu untuk apa? Kalau kita baca di Keluaran 13 ayat 17 dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Walaupun jalan ini yang paling dekat, jadi Allah tidak membawa melalui jalan yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Padang gurun adalah sebuah proses pembelajaran, proses supaya kita, nanti kita pelajarin apa proses yang Tuhan mau yang kita lakukan supaya kita bergerak di padang gurun dan kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Bukan hanya bagaimana bergerak di padang gurun, tetapi bagaimana kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu poin yang penting. Sebab apa? Sebab dari 2 juta bangsa Israel yang keluar dari Mesir, itu hanya 2 orang yang masuk, yaitu Kaleb dan Yosua. Sangat sedikit. Itu hanya, tadi saya hitung 0,001%. Jadi sangat sedikit sekali. Banyak yang gagal. Mereka yang berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian adalah mereka yang lahir dari padang gurun. Saya lanjutkan ya pembacaan firman-Nya. Di ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Nah, ini dia. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tebrau. Jadi Allah tidak menuntun bangsa itu berputar-putar, tetapi menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa, ini sampai Musa sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan perhitungan bahwa perjalanannya tidak akan lama. Maka di ayat 19 dikatakan, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan. Di ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Artinya apa di ayat 21? Di ayat 21 Tuhan tuh maunya cepat. Dia bukan maunya berlama-lama. Walaupun kenyataannya nanti Bapak Ibu kalau baca, maka kita akan tahu bangsa Israel sampai 40 tahun dia berputar-putar di padang gurun.
dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Setiap saat penuntunan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan mau. Kita dilindungi oleh Dia, kita dituntun oleh Dia. Tetapi kenapa sampai bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian? Bahkan dikatakan yang masuk tanah perjanjian hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Kita baca lagi ya. Dan banyak orang berpendapat bahwa padang gurun adalah dalam Alkitab adalah berbicara tentang kesusahan, penderitaan. Memang benar itu tentang kesulitan, penderitaan, tempat untuk menebus dosa. Tetapi bukan seperti itu. Padang gurun bukan tempat untuk menebus dosa. Karena apa? Untuk menebus dosa, kita hanya perlu bertobat. Untuk menebus dosa, kita hanya perlu taat, minta ampun kepada Tuhan, dan bertobat. Selesai semua dosa kita. Itu yang kadang-kadang disalahartikan oleh banyak orang. Kalau gitu gampang dong. Jadi orang Kristen, asal saya bisa minta ampun selesai. Bukan minta ampun, ada tambahan lagi. Bertobat, artinya apa? Kalau orang yang mau menghapuskan dosanya, menebus dosanya adalah dengan cara dia minta ampun dan tidak melakukannya lagi. Itu yang disebut dengan bertobat. Jadi bukan padang gurun. Padang gurun untuk apa terus? Padang gurun itu gunanya kalau di bangsa Israel adalah gunanya untuk melatih bangsa Israel yang tadinya sekian ratus tahun mereka ada di Mesir, mereka hidup sebagai budak. Dari perbudakan ini, mereka dibawa masuk ke dalam padang gurun dan dipersiapkan di sana untuk berperang. Kalau kita lihat di ayat 18 tadi dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut ke Firaun dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi padang gurun berbicara tentang kesiapan. Padang gurun berbicara tentang persiapan. Bagaimana kita akan bisa menduduki suatu tanah. Tanah yang penuh susu dan madu itu harus dipertahankan, harus diperjuangkan, supaya tidak direbut oleh bangsa lain. Itulah kenapa seorang atau bangsa Israel harus masuk ke padang gurun. Dan Tuhan bilang dia hanya menuntun ke padang gurun itu berputar untuk menuju tanah perjanjian. Jadi bukan berputar-putar. Nah, kenapa mereka sampai berputar-putar? Kita harus sadar bahwa yang membuat kita bangsa Israel itu berputar-putar itu adalah bangsa Israel sendiri. Kalau kita baca di kitab Bilangan 14 ayat 22 dikatakan semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Nah, ini dia. Ini yang makanya kita mesti hati-hati dengan hati kita. Kita mesti hati-hati dengan pikiran kita. Kita mesti hati-hati dengan tingkah laku kita. Kita mesti hati-hati dengan ucapan kita. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Kenapa Kaleb bisa masuk tanah perjanjian? Dari 2 juta, 2 orang yang saya sebut salah satunya Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya. Nah, ini dia. Ini hati-hati baca Alkitab ya. Karena lain jiwanya, bukan kelainan jiwa ya, beda ya. Lain jiwa dengan kelainan. Tadi saya cari di Alkitab paralel, saya ketemukan bahwa lain jiwanya itu adalah karena ada Roh Kudus di dalamnya. Ada kuasa Roh Kudus yang selalu ada di dalamnya. Jadi di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begitu, tetapi tidak demikian hambaku Kaleb. Ia tetap setia kepadaku. Sebab itu aku akan membawa dia ke negeri yang telah dimasukinya. Sekarang orang Amalek dan orang Kanaan tinggal di dataran itu. Tetapi
daerah itu akan menjadi milik keturunan Kaleb hambaku. Besok kamu harus berbalik dan pergi ke jalan ke padang gurun ke arah Teluk Akabah. Jadi di bilangan 14 ayat 24 di paralelnya itu dikatakan, tetapi tidak demikian hambaku Kaleb, ia tetap setia kepadaku. Untuk bisa masuk tanah perjanjian, untuk bisa sampai kepada destiny. Karena perjanjian itu berbicara tentang destiny. Apa yang Tuhan sudah siapkan buat Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu. Untuk bisa mencapai itu salah satunya adalah tetap setia. Jangan ngomel ya. Jangan ngomel. Jadi dikatakan lain jiwanya itu bukan kelainan jiwa ya. Jadi itu adalah setia. Kaleb ini adalah mempunyai roh yang berbeda, mempunyai Roh Kudus sehingga dia menjadi orang yang setia pada saat dari perjalanan dari keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian, hanya dia dan Yosua yang masuk. Untuk apa sih padang gurun? Untuk apa? Tadi dikatakan, saya katakan itu untuk persiapan perang. Karena mereka memang adalah orang-orang budak di awalnya. Tentu kita tahu bagaimana budak itu berpikir. Nah, kalau kita lihat di kitab Ulangan 8 ayat 11 sampai 18, berkata bahwa Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun untuk berbuat kepadamu akhirnya, untuk membawa bangsa Israel lepas dari perbudakan bangsa Mesir dan mewarisi tanah perjanjian yang subur dan limpah dengan susu dan madu. Akhirnya sesuatu hal yang lebih baik dari awal. Jadi dikatakan bahwa salah satu tujuan dari Tuhan membawa bangsa Israel masukin tanah perjanjian, lewatin padang gurun adalah supaya membawa satu hal yang dikatakan di Pengkhotbah 7 ayat 8a dikatakan, jangan menilai sesuatu dari awal atau pertengahan perjalanan. Waktu Tuhan sedang memproses. Jadi pada saat Tuhan sedang memproses kita, janganlah menilai di situ. Janganlah menilai Tuhan hanya di awal dan pertengahan. Nantikan sampai akhir. Karena dengan kita menanti sampai akhir, maka kita akan tahu bagaimana dan apa maksud Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak setia. Bangsa Israel melawan Tuhan. Sehingga dikatakan tadi di bilangan, kalau ada bangsa Israel yang sudah 10 kali menghujat Allah, maka dia tidak masuk tanah perjanjian. Hati-hati. Semua terserah kita. Apakah kita mau setia atau kita mau marah? Apakah kita mau setia atau kita mau menggerutu? Apakah kita mau tetap di jalan-jalan Tuhan ataukah kita mencari jalan singkat? Itu sangat berbahaya, Bapak Ibu ya. Jangan cari jalan singkat. Jangan cari pertolongan dari tempat lain. Tetaplah bercari pertolongan kepada Tuhan. Jangan cari pertolongan kepada orang-orang atau siapapun yang di luar Tuhan. Tetap cari, tetap taat, tetap setia dengan sabar. Maka semua yang dijanjikan itu akan terjadi. Jadi di Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 saya bacakan ya. Setelah Firaun mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir, ini diantaranya 2 kali putar ya, tapi ini saya baca ulang. Allah tidak menuntut bangsa itu menuju negeri Filistin meskipun negeri itu dekat. Sebab kata Allah, jika mereka melalui jalan itu, mereka berubah pikiran dan kembali ke Mesir saat melihat peperangan. Dan seterusnya sampai ayat 22 yang tadi saya sudah bacakan. Jadi Tuhan tahu awal dan akhir setiap perjalanan. Apapun perjalanan Bapak Ibu sekarang, dimanapun posisinya, jangan menilai kalau belum nyampe, kecuali kalau sudah nyampe. Sebetulnya tujuan Tuhan itu apa sih? Di Ulangan 8 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia,
supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Ini adalah saat bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hati. Nah, ini dia, yang tinggi hati, yang congkak, yang sombong. Hati-hati, karena Tuhan sebetulnya melewati persoalan, melewati proses adalah untuk merendahkan hati kita. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, padang gurun itu bicara tentang proses untuk merendahkan hati kita. Padang gurun berbicara tentang proses untuk mengetahui. Sebetulnya bukan Tuhan mengetahui, karena Tuhan masih tahu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memahami kita ini sebetulnya berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, itu dia kuncinya. Jadi bukan supaya Tuhan tahu, tetapi supaya kita tahu, oh saya ini ternyata masih belum nyampe targetnya Tuhan. Belum, masih kurang rendah hati, belajar rendah hati lagi. Apakah saya berpegang pada perintahnya? Ternyata belum. Mari belajar lebih taat lagi. Jadi proses padang gurun itu adalah proses pembelajaran bagi kita untuk supaya kita menjadi rendah hati dan menjadi taat kepada perintah Tuhan. Jadi ia dia tiga ya, ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar. Sometimes kadang-kadang, nah sometimes kadang-kadang sama. Itu kita sampai kelaparan karena kita nggak bisa makan, kurang duit, nggak bisa makan. Padahal nanti pada saat kita sampai ke tanah perjanjian dikatakan kamu makan tidak perlu berhemat, kamu makan sesukamu, kamu mau makan apa. Sekarang kamu mau makan aja susah rasanya. Mau makan aja di sini dikatakan memberi engkau makan mana yang tidak engkau kenal, makan makanan yang tidak kita kenal. Kadang-kadang kita hanya bisa terima nasi, makan seadanya. Ini sebetulnya mana itu berbicara dua hal, berbicara tentang satu pertolongan Tuhan, mana dari surga, satu adalah proses. Kita makan sesuatu yang kita nggak kenal, atau kita nggak tahu, atau kita nggak suka, tetapi itulah kenyataannya bahwa Tuhan membawa kita sampai di level itu. Kita sulit makan, tetapi kita lihat bangsa Israel itu yang keluar dari padang gurun dan masuk tanah perjanjian. Mereka tidak mati karena proses, tapi mereka mati karena ketidaktaatan. Jadi bangsa Israel yang lahir di Mesir dan tidak masuk tanah perjanjian, itu tadi disebutkan di bilangan mereka mati di padang gurun adalah karena ketidaktaatan, karena tidak mengenal Tuhan, tidak berpegang pada perintah Tuhan. Untuk membuat, saya katakan lagi lanjutkan ya, untuk membuat engkau mengerti, memahami bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, ini adalah kalimat yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat dicobai di padang gurun oleh iblis. Pakaianmu, ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi Tuhan itu mengajari kita. Tuhan itu mendidik kita. Apakah kita mau dididik? Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Apakah kita akan takut akan Dia? Semuanya terserah kita. Kalau kita melawan, maka padang gurun adalah tempat kafir kita. Saya percaya, nggak ada orang yang mau berakhir di padang gurun. Nggak ada orang yang mau hanya endingnya padang gurun. Kita mau ending kita adalah sampai di destiny yang Tuhan sudah sediakan. Berlimpah-limpah susu dan madu.
nyampe di tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Untuk mencapai itu diperlukan, kalau menurut Kaleb tadi, diperlukan satu ketaatan, satu kesetiaan. Jadi ketaatan dan kesetiaan itu adalah yang dipraktekkan oleh Kaleb, sehingga dia tidak protes, dia tidak marah terhadap Tuhan, bahkan dia tidak ngomel pada Tuhan, kok bisa aku ngalamin hal ini, kok bisa aku harus seperti ini. Itu sebetulnya pernah kami alamin. Saya beberapa kali saya saksikan pada saat anak saya dipanggil Tuhan. Kok bisa anak saya dipanggil Tuhan? Kurang apa saya Tuhan? Saya berkata seperti itu, kurang apa saya Tuhan? Saya sudah melayani Engkau sepenuh hati. Saya sudah melayani Engkau lebih daripada lain. Tetapi tetap Engkau mengambil anakku. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. 2 tahun, saya begitu naik mimbar, begitu saya ngomong Tuhan baik, langsung saya berhenti dan nangis. Karena saat itu susah saya mengatakan Tuhan itu baik. Bagaimana Tuhan baik tetapi anak saya dipanggil. Anak yang cantik sekali. Nggak ada sakit dari kecil. Tahu-tahu sakit seminggu, 2 minggu pulang dipanggil itu. Selesai. Operasi habis duit banyak. Nggak gampang. Kadang-kadang ikut Tuhan itu nggak gampang. Tetapi saat saya berdoa, istri saya juga berdoa, terus kemudian ditunjukkan oleh Tuhan bagaimana keadaan anak saya pada saat itu. Ternyata dia langsung berada di Firdaus. Dia langsung berada di sebuah taman yang indah. Dari situ mulailah kita memahami, oh dia sudah mengalami keadaan yang baik. Dia sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Dia sudah mengalami, dia sudah sampai pada tujuannya. Nggak gampang. Sometimes kita nggak gampang memahami prosesnya Tuhan. Tetapi proses yang kami jalani tetap harus dilakukan, tetap harus dilewati. Nggak gampang melewati itu. Apalagi seperti Ayub. Seluruh anaknya meninggal. Puji Tuhan anak saya cuma 1. Jangan sampai yang satunya diambil juga. Enggak tahu saya. Tapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi padang gurun bukanlah tempat penyiksaan, Bapak Ibu, bukan untuk penyiksaan untuk kita karena kita berbuat dosa. Tapi padang gurun adalah tempat di mana kita diproses. Di situ saya menjadi kuat, kami suami istri menjadi lebih kuat lagi. Kami sudah mengalami proses yang luar biasa. 2 tahun saya nggak bisa ngomong Tuhan baik. Karena begitu saya ngomong Tuhan baik, berhenti saya. Karena iblis itu langsung menuduh. Di mana kebaikan Tuhan? Anakmu diambil Tuhan. Anakmu dipanggil pada saat dia masih remaja. Apa yang kamu suka dengan Tuhan seperti ini? Itu langsung menuduh saya di depan mimbar. Dan di atas mimbar saya terdiam. Saya hanya bisa nangis di depan mimbar. Satu kata yang tidak bisa saya ucapkan selama 2 tahun. Akhirnya semuanya bisa saya selesaikan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan pertolongan Tuhan. Jadi di dalam mengikut Tuhan, cari dia sungguh-sungguh. Saya percaya pada saat kita mencari dia sungguh-sungguh, pada saat kita berlutut di depannya, Tuhan itu akan memberi penjelasan. Tuhan akan memberi pengajaran-pengajaran kepada kita. Hari-hari ini kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Karena kami melihat anak saya sudah di Firdaus. Akhirnya kami memahami, oh memang itu lebih baik. Apalagi sekarang anak-anak muda banyak yang bermasalah. Jangankan anak-anak muda, pasangan suami istri juga banyak yang bermasalah. Tetapi kami sudah melihat dia berada di Firdaus. Pertolongan Tuhan. Jadi mari kita ikuti proses padang gurun dengan perasaan yang tetap setia. Perasaan yang tetap baik. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah mengenai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tumbuh besar di padang gurun. Dia menjadi kuat dan baik di dalam tubuh dan roh. Di Lukas 1:80 dikatakan, adapun anak itu bertambah besar dan bertambah kuat rohnya. Dan
ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada bangsa Israel. Lalu kalau kita lihat di Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi ada dua contoh. Di Perjanjian Baru ada dua contoh. Dua orang yang bisa melewati padang gurun, yaitu pertama adalah Yohanes Pembaptis. Dia bisa melewati padang gurun sehingga dia nyampe ke destininya. Dia akhirnya bisa mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagaimana dia membaptis Tuhan Yesus. Itu adalah tujuan akhirnya. Makanya kalau kita baca Alkitab, maka kita tahu setelah itu Yohanes Pembaptis itu dia di penjara dan kemudian proses dan seterusnya kemudian terjadi. Jangan sampai kita menjadi lupa, jangan sampai kita menjadi murtad. Walaupun Yohanes Pembaptis pernah mempertanyakan pada saat dia di penjara karena pemahaman yang keliru, karena pengertian yang keliru, maka dia sempat bertanya kepada murid-muridnya yang sedang mengunjungi dia. Dia bertanya tolong tanyakan kepada guru, apakah dia yang aku tunggu, ataukah aku harus menunggu orang lain lagi? Dari pertanyaan itu, maka kita tahu Yohanes Pembaptis sedang goyah. Siapa yang nggak goyah hidupnya pada saat di padang gurun dengan proses yang sedemikian berat? Sometimes prosesnya berat, Bapak Ibu. Saya nggak ngomong bahwa proses padang gurun itu adalah proses yang bisa kita lewati dengan ketawa ketiwi. No, sometimes itu sangat berat. Tetapi di dalam proses yang berat itu, marilah tetap percaya kepada Tuhan. Tetap terus memegang teguh janji Tuhan. Yohanes Pembaptis sempat tanya, apakah saya harus menunggu orang lain lagi? Tuhan Yesus menjawab, engkau lihat sendiri, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Beritakan itu kepada guru, pada Yohanes Pembaptis. Jadi artinya apa? Dia tidak perlu menunggu yang lain. Karena yang dinanti-nantinya sudah dia baptis. Padahal Yohanes Pembaptis itu pada saat dia baptis Tuhan Yesus, dia melihat sendiri Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus dan berbentuk merpati. Dia turun di situ dan Bapa di surga ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Itu Yohanes Pembaptis dengar. Tetapi sempat dia menjadi ragu. Apakah engkau yang aku tunggu ataukah aku harus menunggu yang lain? Tapi Yesus bilang, no. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Maka kasih karunia Allah menyertainya dan dia bisa dipanggil Tuhan dalam prosesnya dan dia tetap memegang janji Tuhan dan dia masuk pada destininya. Destininya selesai kok dia. Yohanes Pembaptis itu destininya selesai. Berikutnya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan dan dibawa Roh ke padang gurun. Kata dibawa di sini dalam bahasa aslinya dipaksa. Jadi Roh Kudus yang membawa pada Yesus pergi ke padang gurun. Di padang gurun Yesus dicobai dan menang mengalahkan cobaan-cobaan. Kemenangan, mujizat, dan pembelaan Tuhan adalah bagian orang-orang yang taat kepada Tuhan di padang gurun. Jadi pada saat di padang gurun, marilah tetap kita setia. Di padang gurun, marilah kita tetap memegang janji Tuhan. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai salah. Jadi Amsal 4 ayat 23, saya ulang lagi. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya apa? Pada saat kita berada di padang gurun, kita mesti hati-hati, kita mesti menjaga hati kita, supaya hati kita tetap pada percaya kepada Tuhan. Tetap seperti Kaleb yang menjaga hatinya, sehingga dia pada akhirnya dia masuk dalam tanah perjanjian. Jadi, apa yang harus dilakukan di padang gurun? Tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita harus taat kepada perintah Allah, kemudian menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Yang ketiga adalah pola pikir dan menjaga hati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Itulah yang harus kita pegang, itulah yang harus kita pegang dalam hari-hari ini supaya kita mempunyainya di dalam sebuah nyampe di dalam sebuah destiny yang sudah Tuhan jadikan. Terakhir ini adalah bagian yang paling disukai banyak orang ya. Terakhir tadi yang ngantuk-ngantuk pasti sudah ngantuk lagi pada saat kata saya terakhir keluar terakhir. Yosua, ini belum saya bicarakan tadi. Yang saya bicarakan adalah Kaleb dan lain-lain. Yosua sekarang. Apa sih yang dilakukan Yosua? Kalau kita baca di Keluaran 33:11, dikatakan di situ, dan Tuhan berbicara kepada Musa. Yosua itu adalah abdi Musa pada saat itu. Pada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Jadi itu bagaimana Tuhan berbicara dengan Musa. Itu seperti pada temannya dia dikatakan seperti itu. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan karena ada pesan-pesan Tuhan yang harus disampaikan. Nah, ini yang harus kita pegang. Apa yang terjadi dengan Yosua. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, ini di Keluaran 33:11 ya. Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi artinya apa? Yosua selalu berada di dalam ruang Maha Kudus. Dia selalu berada di bait Allah. Supaya dia bisa berada di bait Allah, supaya dia bisa terus berada di perkemahan, tempat di mana tabut perjanjian berada, maka Yosua harus selalu dalam keadaan kekudusan, harus selalu kudus. Di zaman itu, seorang yang tidak kudus, apabila dia masuk dan mendekati tabut perjanjian, maka dia pasti. Tetapi Yosua sehari-hari selalu berada di situ untuk menjaga kekudusan, untuk menjaga api Allah supaya jangan padam. Di bait Allah itu ada api yang tidak boleh padam. Itulah yang Yosua jaga. Untuk bisa menjaga itu, maka Yosua selalu menjaga. Jadi hal yang terakhir, di dalam supaya kita bisa mencapai destiny kita, terakhir adalah jaga kekudusan. Karena kalau engkau tidak kudus, engkau tidak bisa melihat Allah. Keadaanmu kalau tidak kudus, engkau tidak akan bisa mencapai destiny-nya. Kekudusan itu bicara apa? Kekudusan itu bicara tentang pola pikir, pola tindakan, kelakuan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita tindakan. Jangan berbuat serong, jangan berbuat segala hal yang tidak boleh dikatakan oleh Tuhan itu jangan semua. Itu yang harus dihindari untuk kita menjaga kekudusan. Jangan sampai kita pada saat akhir dari hidup kita tetap tidak menjaga kekudusan, sehingga pada akhirnya kita hanya berputar-putar di padang gurun, tidak pernah nyampe pada tanah perjanjian. Kita tidak pernah nyampe pada destiny yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Jadi tetap taat, tetap setia pada Tuhan. Menjaga kekudusan adalah hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita masuk dalam tanah perjanjian. Semuanya kembali diserahkan kepada Bapak Ibu. Makanya judul khotbah ini kembali saya sebutkan adalah It's up to you, terserah kepadamu. Sebab Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu. Yang menjaga hati adalah kita. Yang menjaga proses hati kita adalah kita sendiri dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah hamba-Mu bagikan. Semoga ini semuanya menjadi baik dan semuanya boleh mengingatkan kita walaupun semua hal dalam hidup ini adalah untuk terserah kepada kita. Apakah kita mau menjaga kekudusan atau tidak? Apakah kita mau taat atau tidak? Apakah kita mau mendengarkan Tuhan atau tidak? Itu semua terserah kepada kita. Pada saat kita taat mendengarkan suara Tuhan, pada saat kita taat mendengarkan apa yang Tuhan mau, maka dan kita jaga kekudusan, maka kita akan nyampe destiny dari yang Tuhan tentukan buat kita. Kita akan keluar dari
padamu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sabar, Allah yang baik, itu yang terus mengingatkan kami, terus menolong kami. Kami percaya Engkau akan menolong kami pada saat kami berteriak kepadamu, maka Engkau akan menolong kami. Pada saat kami memanggil namamu, maka Engkau akan menolong kami, ya Tuhan. Engkau akan membuat jalan pada saat tidak ada jalan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita diberkati, sama-sama katakan amin. Saya kembalikan ke Pak Nandu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta Yosua untuk firman Allah malam hari ini yang memberkati kita semua ya, mengingatkan kita untuk kita tetap taat dan setia menjaga kekudusan untuk mencapai destiny kita itu tanah perjanjian, surga yang kekal ya. Perjalanan kita adalah perjalanan ke sana ya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Tapi seperti tema firman Allah pada malam hari ini, is up to you ya, terserah kita ya. Di Tuhan, apakah kita akan tetap memilih taat dan setia menjaga kekudusan, atau justru kita akan mengikuti dunia ini. Saya percaya semua kita yang ada di tempat ini mau taat dan setia menjaga kekudusan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Pak Pendeta Yosua bersama keluarga dan juga pelayanannya juga semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman pada malam hari ini. Mungkin saya akan serahkan kepada Pak Stefanus jika ada ya malam hari ini bergabung. Pak Stefanus ada enggak ya? Bergabung dalam. Oh, enggak masuk ya. Ya, puji Tuhan. Baik, kalau begitu saya akan menyampaikan pengumuman untuk kita. Ibadah kita di Dorea Ministry di Zoom online seperti biasa. Senin, Rabu, dan Jumat ada doa pagi bagi kita semua. Jam 8 pagi. Ya, seperti biasa Senin, Rabu, dan Jumat dengan link yang sama ya. Jadi tidak berubah. Kemudian hari Selasa ada doa malam seperti ini ya, jam 7 malam ya. Kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan, menerima lawatan Tuhan, dan kita juga akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi di dalam ibadah Dorea Ministry. Ya, puji Tuhan. Kemudian tanggal 2 kalau tidak salah ya, ada ibadah Dorea Ministry yang di Bandung ya. Mungkin Pak Sutrisno apakah ada boleh menyampaikan sedikit pengumuman untuk ibadah yang di Bandung? Ya, Pak Nando, terima kasih. Ya, silakan Pak ya. Jadi ibadah Dorea Ministry di Bandung akan diadakan tanggal 2 Februari jam 6. Ya, tempat di Ruko Medland, ya, Jalan Abdurrahman Saleh, nomor 9. Nah, Pak, nanti akan dilayani oleh PS Abraham Daniel, juga Ibu Hesti juga ada hadir, dan akan juga ada musik country club ya, yang akan menghibur acara-acara nyanyian-nyanyian rohani. Kami sampai saat ini yang pendaftar sudah 150 lebih ya. Jadi kami harapkan dari teman-teman yang punya saudara di kota-kota lain bisa membawa atau memberitahu teman-teman yang lain untuk boleh ikut hadir ya di acara Dorea Ministry di Bandung tanggal 2 Februari jam 6 sore. Karena kami merindukan banyak jiwa yang datang ya untuk datang menikmati lawatan dari Tuhan sendiri. Mungkin itu Pak Nando. Terima kasih. Terima kasih Pak Joshua atas pelayanannya. Sama-sama Pak Sutrisno. Pak Joshua tetap ditunggu kedatangannya. Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Sutrisno untuk info ibadah Dorea di Bandung. Ya, kita doakan ya supaya ibadah ini berjalan dengan baik dan sukses untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Puji Tuhan. Tambahan pengumuman lagi untuk ibadah Dorea Ministry yang lain yang di Surabaya. Ada Dorea Ministry yang ada di Lokahen, Jalan Jawa ya, tanggal 1 kalau tidak salah hari Kamis 1 Februari ya kalau nggak salah.
akan ada ibadah di Wokahen jam 5, kemudian ibadah Dorea Ministry juga ada di Jalan Buni ya, Surabaya setiap Sabtu. Ya kalau tidak salah jam